Selamat datang di podcast Bualan Kopi. Malam ini kita kedatangan tamu Pak Kades dari Pematang Tinggi, Pak Warsito AMD. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk hadir di acara podcast Bualan Kopi ini. Nanti kita bakal sharing cerita mengenai pengalaman Bapak sebelum menjadi kepala desa dan juga sesudah menjadi kepala desa. Oke, siap. Ini hal yang ingin saya tanyakan pertama kali, mungkin katanya sekedar basa-basi ya. Mungkin saya ingin nanyain soal kabar Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bang Dayat. Alhamdulillah. Ini malam ini datang apa menunda kegiatan-kegiatan lain buat hadir di sini atau memang ada waktu luang nih Pak? Alhamdulillah nggak ada kegiatan lain ya. Untuk pekerjaan ya insya Allah kita maksimalkan di siang hari. Untuk malam ya kita kembali lagi ke keluarga. Ini kebetulan teman-teman kita tag video ini sekitar jam 10 malam ya. Jadi udah agak lumayan Lumayan. malam. Jadi saya ingin benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Warsito sudah menyediakan waktunya. Hal yang selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan mengenai background Bapak sebelum menjadi kepala desa. Mulai mungkin masa Bapak kuliah Iya, ataupun siap, masa-masa siap, muda siap. Bapak dulu. Ya kalau dari kuliah mungkin kita sama juga dengan kawan-kawan di sini juga. Kami mulai dari SMK, kemudian ke Unri, kami juga ngambil jurusan pertanian. Nah, kemudian ngambil jurusan di produksi pertanian yang SMK-nya dulu di agronomi. Keluar tahun 2004 dari Unri, 2005 masuk ke SMA Negeri 1 Kerumutan. Sampai 16 tahun. Nah, terhitung sampai 2000 berapa kemarin ya? Dari 2005, 16 tahun. Nah, kemudian kita mencoba mengabdikan diri ke kampung halaman. Ya alhamdulillah 2001 kita mengikuti kontestasi di Pilkades. Alhamdulillah Desember 2021 kita dilantik dan di Januari 2002 kami menerima SK dan mulai bertugas. Tapi apakah ada dilema Pak ketika Bapak harus meninggalkan pekerjaan Bapak sebagai guru yang sudah Bapak mengabdi di situ selama 16 tahun? 16 tahun ya. Ah, Ya sebenarnya kalau dilema ataupun apa ya permasalahan, mungkin setiap pekerjaan itu pasti ada dilema. Ya, tapi ya suka dan duka pasti ada. Dan memang 16 tahun itu bukan masa yang singkat. Kita sebenarnya udah begitu banyak dekat dengan anak-anak. betul. Begitu mau meninggalkan, gimana ya rasanya itu kita sangat berat. Tapi ya gimana lagi, mungkin jalan nasib kita ya harus kembali ke kampung dan harus mengabdikan diri di kampung. Ya kita jalani aja. Mungkin ini udah jalan kita. Jalan dari Tuhan Pak ya, takdirnya udah kayak gitu. Tapi ini Pak, ketika Bapak memutuskan tadi maju di kontestasi Pilkades, itu memang murni karena Bapaknya atau ada dorongan dulu dari masyarakat baru Bapak mencalonkan diri gitu? Sebenarnya dua-duanya. Jadi pertama ada niat. Memang ya kebetulan orang tua kami ada di sini dua-duanya dan saya sendiri hadir di Pematang Tinggi dan di Kecamatan Kerumutan itu mulai dari kelas 3 SD. 3 SD. 3 SD. Dan sampai saya punya keluarga, punya anak dan saya masih ada di sini dan sekarang rumah saya di sini. Dan saya ingin mencoba ya kita untuk berjuang untuk memajukan desa dan alhamdulillah ya masyarakat juga mendukung. Makanya ya siapa tahu ini memang sudah jalan kami ya kita jalan ini, kita coba dulu. Ini periode pertama Bapak mencoba kan? Maksudnya periode pertama Bapak mencalonkan diri Mencalon. langsung Iya, terpilih. iya benar. Dan kebetulan kami genap 2 tahun lewat 2 bulan masa kerja 2 kami. tahun lewat 2 bulan. Oke, Pak. Saya mengenal Pak Orsito jujur sebagai seorang guru dan juga saya mengenal Pak Orsito
mungkin nih Pak ya, semua siswa yang ada di SMA 1 Kerumutan itu sepakat kalau tidak ada Pak Warsito, mungkin tidak ada musik di SMA tersebut gitu. Soalnya yang membina eskul waktu itu Pak Warsito. Iya. Jadi apa kayak ada ketakutan ataupun ada kayak yang disesalin maksudnya ketika Bapak pergi, apakah siapa nanti yang menjalankan eskul musik tersebut? Karena seperti yang kita tahu Pak ya, Iya. di setiap event yang apa namanya, yang setara tingkatan SMA itu SMA 1 Kerumutan selalu terlibat, ikut dan alhamdulillah selalu berprestasi gitu Pak. Iya. Salah satu contohnya saya pribadi, saya pernah waktu itu di apa SMA 1 Palangkuras, Iya, betul kita betul. juara satu di situ. Iya. Jadi maksud saya kalau saya pribadi sebagai seorang murid nih Pak, ada rasa seperti wah ini kedepannya siapa nih penerus Pak Orsito itu yang melanjutkan kerja Pak Orsito sebelumnya gitu kan. Sebenarnya gini, jadi kalau kemampuan itu sebenarnya itu nomor 2. Yang penting ada kemauan. Sebenarnya kayak kita nih Bang Dayat, kayak saya pribadi, ya kami itu bukan siapa-siapa. Yang penting siapapun yang mau mengabdikan diri, bekerja, berbagi dan belajar, insya Allah ya. Jadi keberhasilan khususnya anak-anak musik di SMA Negeri Kerumutan itu juga dari kegigihan dari siswa-siswa kita juga untuk saling belajar, dan kita juga sama-sama belajar beserta siswa. Jadi kalau kita sudah punya chemistry dengan siswa, insya Allah apa yang kita berikan kemudian siswa juga belajar daripada materi itu, insya Allah itu. Kalau berkaitan dengan kekhawatiran ya, itu tadi Bang Dayat. Jadi selama 16 tahun itu kayak SMA Kerumutan sudah seperti rumah dan keluarga kita. Jadi ketika kita sudah nggak ada di situ, ya kita gimana ya? Karena di situ udah sebagian daripada keluarga kita, anak-anak bagaimana untuk kedepannya? Ya kami juga hanya bisa berdoa yang mudah-mudahan prestasi di SMA, baik prestasi musik, tari, eskul yang lainnya mudah-mudahan ya tetap bisa berjalan. Dan alhamdulillah seperti Bang Dayat sendiri, tahun 2015 kalau nggak salah. 14 Pak. 14 ya? 2014 ya. 14 ya, dari Pentatonic Band juara 1 Festival Band Pelajar se-Kabupaten Pelalawan. Dan itu kalau saya nggak salah juga kita menjadi satu-satunya Iya, juara satu selain SMA 1 Pengangkuras sepanjang itu diadakan di SMA 1 Pengangkuras tersebut gitu Pak ya. iya betul. Nah, itu seingat saya kayak gitu. Iya. Dan sebenarnya di masa-masa Bang Dayat 2014, kemudian adik-adik kelas lagi 2015 ada Ajis Mutandar dan pernah menjadi best player gitar sekabupaten. Kemudian ya ada kita SMA Kerumutan juga pernah menjadi juara 1 festival lomba seni siswa nasional sekabupaten Pelalawan. Sekabupaten Pelalawan. Dan pernah menjadi juara 2 festival band pelajar seprovinsi Riau. Itu di tahun berapa Pak? Di tahun kurang lebih itu di 2016 2015. 2016. Iya. Dan sekarang siswa-siswa sudah menjadi mahasiswa dan alhamdulillah Ada yang berprestasi juga. berprestasi ya di Jogja sana, dan masih terkumpul di dalam ya alumni Pentatonic Band SMA Kerumutan, dan alhamdulillah karya-karya siswa-siswa kita juga sampai menjadi best selection untuk salah satu apa namanya seleksi album itu untuk Judika. Jadi Bapak sampai saat ini masih sering mantau nggak ya Pak? Kayak bagaimana perkembangan SMA 1 Negeri Kerumutan? Atau memang udah nggak lagi? Sebenarnya kalau masalah jiwa itu Bang Dayat, ya kita masih di sana ya. Jadi secara batin kita tidak bisa lepas dengan sekolah yang dulu pernah
membesarkan saya di dunia kerja Hmm. dan apalagi di musik. Memang hobi kami ya di musik. Oke. Ya, umumnya di seni, jadi kami sangat suka dengan kreativitas anak-anak muda zaman sekarang. Ini kita beranjak Pak ya. Tadi kan itu Oke, pengalaman sebelum menjadi kepala desa Pak ya. oke siap. Jadi setelah pasti ada ini Pak. Kayak, mungkin ketika Bapak mencalonkan diri sebagai kepala desa, pasti ada misi ataupun visi yang pengen Bapak usung ketika Bapak terpilih gitu. Maksudnya yang menguatkan Bapak selain untuk mengabdi kepada kampung halaman tadi, Hmm. apa gitu Pak? Yang pengen Bapak dorong. Yang jelas gini Bang, kita ya sama-sama juga karena kalau background saya pribadi itu memang dari pertanian. Jadi kami memang berusaha sekuat mungkin kita bersama dengan pemuda, bersama dengan masyarakat, bersama dengan para tokoh kita untuk membangun desa kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bidang kita. Ya salah satunya sesuai dengan visi misi kita. Kita ingin untuk menggali potensi baik dari pemudanya maupun dari potensi pemberdayaan dari masyarakat. Nah, itu visi misi kita. Yang menjadi program unggulan Program unggulan kita sampai sejauh ini? sejauh ini Heeh. kita pertama yaitu adalah pemberdayaan, kita Pemberdayaan. peningkatan ekonomi. Oke. Jadi kalau ekonomi kita sudah mapan, insya Allah keamanan, ketertiban, sandang, pangan, kesejahteraan, insya Allah mau beribadah, mau berwisata, kalau ekonominya udah aman, insya Allah semuanya bisa terkendali. Oke Pak, itu menarik Pak. Pemberdayaan ekonomi tadi Pak, itu melalui apa Pak? Maksudnya atau melalui Ada. ibu-ibu PKK Oke. atau sektor pertaniannya yang ditingkatkan Nah, atau dibikin sebagai desa wisata iya, atau di bidang apa gitu Pak? oke. Jadi gini Bang, karena kami sebagai kepala desa baru 2 tahun beranjak, jadi kita programkan sesuai dengan RPJM kami. Jadi untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat yang pertama kita untuk peningkatan UMKM Bang. Jadi UMKM ini melalui dari PKK seperti kita peningkatan di Pokja 3. Jadi kita sudah kita bangunkan tempat untuk berwirausaha. Pokja 3. Pokja 3 ya. Itu Pokja 3 itu kalau boleh tahu apa tuh Pak? Kelompok kerja 3 itu di bidang PKK yaitu untuk kewirausahaan. Oke, Rosa. Ya, dan alhamdulillah kita pada bulan yang lalu kita ada lomba tentang olahan-olahan kuliner dari salah satunya kelor yang diprogramkan Bapak Bupati. Alhamdulillah desa kita kemarin ada yang mencoba membuat coklat dari daun kelor, kemudian ada nasi daun kelor, kemudian ada teh daun kelor dan sebagainya. Ini yang perlu kita gali ini Bang. Jadi kalau untuk kerumutan saya bisa bilang itu inovasi yang baru di kerumutan ya Pak ya? Iya. Untuk di kerumutan. Oke, itu menarik Pak. Kalau dari sektor pertanian mungkin? Sektor pertanian dan alhamdulillah saya juga basicnya memang dari pertanian dan saya ini yang saya nantikan alhamdulillah Bapak Presiden kita ini ada program namanya apa Bang? Ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan ini ada 2 bidang yaitu hewani dan nabati. Di nabati kita ada 3 KWT, kelompok wanita tani, dan alhamdulillah kita support dari mulai tahun pertama sampai tahun kedua. Salah satunya yaitu kelompok wanita tani Pematang Indah yang berada di Dusun 1. Tahun pertama kita buat kebun melon, ya kebun melon, dan alhamdulillah ini Bang, jadi waktu itu ya kita publis juga karena kita zamannya sosial media, dan alhamdulillah tanpa kita sangka-sangka sore ditelepon oleh Kementerian
desa dari Jakarta. Pak, apakah Bapak itu tanaman dari desa Bapak? Iya, siap, benar Bu. Dari program apa? Ketahanan pangan. Dan alhamdulillah, singkat cerita, desa kita ditunjuk sebagai narasumber nasional waktu itu Itu tahun di berapa? bidang ketahanan pangan tahun 2023. 23. Iya, Tahun betul. kemarin Tahun berarti. kemarin ya. Ya, berarti banyak hal nih Pak, banyak hal yang khususnya saya sebagai orang kerumutan Pak ya, prestasi-prestasi seperti itu kurang kami dengar gitu Pak ya. Sebenarnya kalau kita ini Pak, kalau kita lihat ya prestasi yang seperti Bapak bilang tadi, seperti program-program yang Bapak ceritakan tadi, Iya tuh. itu suatu inovasi baru gitu loh Pak. Menurut saya pribadi, itu jarang ataupun dijalankan di kerumutan khususnya, apalagi seperti yang kita tahu Pak ya. Di sini kan kalau kita mau melihat lagi ke belakang, eh, ada kayak ketakutan ataupun ketakutan dalam diri gitu Pak ya, untuk memulai suatu hal yang baru gitu. Apalagi dalam bidang-bidang tertentu gitu kan. Iya, Kayak iya. yang Bapak bilang tadi, itu buat saya itu sebuah prestasi yang luar biasa gitu Pak. Yang selama ini mungkin saya aja yang kurang update gitu Pak ya. Berita yang kayak gitu sampai saya belum dengar sama sekali gitu Pak. Kalau Bapak pribadi ini Pak, selama menjabat ini Pak ya, ada lagi nggak kira-kira gitu Pak ya, prestasi yang mungkin masyarakat kerumutan khususnya yang belum diketahui gitu Pak oleh kami-kami ini gitu. Ya, salah satunya sebenarnya kami masih pengen terus belajar tuh Bang Dayat. Pengen terus belajar. Jadi kalau namanya prestasi relatif ya Bang. Jadi relatif menurut kami, yang jelas bagaimana kita berbuat dulu. Oke. Nah, kalau prestasi itu kan efek samping daripada perbuatan kita, Iya, kan iya. gitu. Jadi yang pertama tadi, yang kedua, kita kan juga mengembangkan anggur Bang. Mengembangkan anggur. Kemudian anggur itu juga dari program ketahanan pangan Tadi. kita. Oke. Dan kita berkolaborasi dengan perusahaan terkait yang berada di Kecamatan Kerumutan, dan alhamdulillah waktu itu PHE Kampar menyupport kita dalam pembuatan sarana prasarana, dan alhamdulillah kita ditelepon lagi. Kalau yang pertama dari Kementerian Desa, yang kedua langsung Kementerian Pertanian dari Jakarta. Dan alhamdulillah kita juga ditunjuk sebagai narasumber nasional kembali. Dan ini ya menjadi apa kita Bang, maksudnya pembelajaran kita agar kita ke depan lebih bisa meningkatkan kembali untuk usaha-usaha ataupun kegiatan di bidang ketahanan pangan ini. Jadi itu yang di pertaniannya. Kemudian di ketahanan pangan, di hewaninya, khususnya di desa kita, kemarin kita sudah menurunkan 60 ekor kambing dan satu kelompok ternak sapi. Kemudian yang kedua ini ada 2 kelompok ternak sapi, 12 ekor berarti yang ada di desa Pematang Tinggi. Itu dengan maksud kita dari pemerintah, karena di Pematang Tinggi sebentar lagi mau replanting, setidaknya masyarakat kita sudah belajar untuk berbudidaya sendiri, Betul. berwirausaha sendiri. Jadi ketika sawit sudah ditumbang, nggak ada penghasilan lagi, nah kita sudah ada modal di situ. Itu yang selama ini juga saya dorong gitu Pak. Maksudnya selama ini kan kita berpatokan cuma satu Sawit, ya, komoditas, kelapa sawit. betul betul. Maksudnya tidak ada inovasi baru Heeh, ataupun gebrakan-gebrakan baru untuk peningkatan ekonomi tadi gitu loh Pak. betul betul. Kalau yang Bapak ceritakan tadi itu semuanya menurut saya itu hal yang bagus semua Pak, dan itu luar biasa semua. Mungkin bisa jadi contoh buat masyarakat kerumutan ke depannya itu Pak ya. Bukan cuma Pematang Tinggi saja. Saya ini bisa jadi acuan gitu Pak. Pematang Tinggi ini bisa jadi acuan bagaimana caranya untuk peningkatan ekonomi di daerah-daerah lain gitu Pak. Kemudian kalau kita masuk industri kreatif, apakah sudah ada juga programnya Pak? Yang mana tuh Bang? Industri kreatif misal nih Pak ya. Industri kreatif. Lanjut. Kalau industri
kreatif berkaitan dengan UMKM ya. Heeh. Jadi kita kan gini Bang, jadi selain dari dana DD dan ADD, kita juga ada BKK. Waktu itu BKK itu kan bantuan khusus keuangan dari Provinsi Riau. Mm-mm. Jadi kita memanfaatkan dana dari BKK itu, kebetulan pas di sana ada dana untuk peningkatan ekonomi desa. Jadi kita buatkan seperti lapak PKK ataupun kantin PKK. Jadi dari situ nih Bang, dan alhamdulillah ini sesuai dengan harapan kita. Kita buatkan tempatnya, dan harapan kita masyarakat yang punya usaha produktif kreatif itu bisa dititipkan barang-barangnya ke lapak PKK itu, dan itu nanti akan dijual, yang penjualnya juga dari kader-kader PKK. Dan alhamdulillah nih Bang, yang perlu kita ketahui bersama, pernah kami cek di pembukuan, satu hari minimal informasi itu dari yang menjaga lapak itu, untuk satu penggiat itu misalkan Bang Dayat menyetorkan produksi UMKM-nya, misalkan kue atau sebagainya, satu hari kita buka dari jam setengah 7 sampai jam 12 siang, rata-rata minimal 300.000 per hari per orang. Dan tertinggi pernah satu orang itu sampai 1.100.000. Dan ini harapan kita berarti masyarakat bisa, Antusiasnya, Pak. iya, bisa mengais rezeki dari situ. Nah, ini yang harapan kita. Itu berarti memang program PKK ini salah satu termasuk unggulan juga Pak ya. Iya, salah satunya kan kesejahteraan Heeh. keluarga ada di sana. Itu luar biasa Pak ya. Itu memang hal yang jarang kita dengar selama ini Pak. Kita kekurangan informasi mengenai itu. Dan saya juga pernah dengar kalau kedepannya juga Bapak mau bikin yang berbau seni, Oh iya, yang mau siap. menggabungkan industri kreatif dengan Betul. seni, pengaplikasiannya melalui seni, media sosial. Itu boleh saya tahu Pak idenya ke depan kayak gimana itu? Jadi gini Bang Ayat, alhamdulillah kemarin kita juga ditunjuk Desa Pematang Tinggi sebagai Smart Village, desa cerdas. Smart Village, desa cerdas. Dan kita juga ditunjuk sebagai desa digital. Nah, dari Kabupaten Pelalawan. Nah, jadi kita ada ngobrol-ngobrol dengan duta digital Kabupaten Pelalawan. Kita nyambung Bang. Jadi bagaimana kita mengembangkan, memanfaatkan dari kemajuan teknologi ini, dari sosial media. Nah, bagaimana desa yang dulunya hanya dikenal dengan petaninya saja, peternaknya saja, bagaimana kita udah merambah ke sosial media. Dan alhamdulillah desa kita dipercaya menjadi smart village dan desa digital. Dan rencana ke depan kita akan bangun tempat podcast dan ruang operator. Jadi di sana nanti ada staf operator kita yang akan mengelola website desa, sosial media desa, dan alhamdulillah kita sudah membuat ini Bang, aplikasi data desa. Jadi aplikasi data desa itu seperti kayak Google Form. Jadi Pak RT nanti setiap bulan akan melaporkan data penduduk, keadaan penduduknya. Nah, setelah kita send dari Pak RT nanti akan masuk ke admin desa kita. Jadi kita insya Allah tiap bulan bisa update data penduduk dan sebagainya. Dan itu mungkin dari pemuda Pematang Tinggi atau masyarakat Pematang Tinggi atau itu? Dari masyarakat desa Pematang sendiri, Pematang Tinggi sendiri yang membuat aplikasi. Itu udah launching atau belum Mbak? Maksudnya udah bisa digunakan? Ini udah kita launchingkan, cuma ada sebagian yang menggunakan, ada sebagian yang belum, karena kemarin ada beberapa RT yang belum ikut pelatihan, dan ini kemarin ada pelatihannya gitu Pak. Oh, gitu. Jadi langsung kita praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Dan ini kita kolaborasikan juga Bang. Jadi untuk kedepannya bagaimana kita memanfaatkan sosial media ini kepada teman-teman pemuda yang kita harapkan jangan jadi pemuda yang konsumtif, tapi jadilah pemuda yang produktif, bisa pandai-pandai memanfaatkan sosial media. Bagaimana dengan sosial media? Kita bisa mengharapkan cuan-cuan. Itu maksud kami Bang. Selama ini kan kalau kita bercermin Pak ya, menarik ke belakang, pemuda kita ini khususnya kerumutan Pak ya, Iya, pada umumnya. itu cuman menjadi estalase buat
konten-konten kreator lain gitu Pak. Maksudnya kita cuma dijadikan lapak aja, tapi kita tidak bisa mencari keuntungan di situ. Ya, betul. Itu salah satunya menurut saya karena kita tidak melek teknologi tadi gitu Pak. Dan kita sampai saat ini mungkin kalau kita berbicara teknologi, media sosial segala macam, penggunaan kita terhadap media sosial pun menurut saya pribadi sampai sejauh ini unsur kebermanfaatannya mungkin bisa dibilang 5%. Ya, masih konsumtif ya, Ah, belum bisa produktif. iya, belum produktif menurut saya pribadi. Jadi Bapak dengan adanya Pak Urs itu di Pematang Tinggi ini, maksudnya bagaimana Bapak sebagai kepala desa mendorong itu tadi baik ke pemuda, baik ke pemudinya gitu Pak, supaya masyarakat Pematang Tinggi, khususnya para pemuda-pemudi itu lebih antusiasmenya dalam apa namanya, dalam menggunakan media sosial tadi Ya, betul. sebagai sarana untuk produksi yang jauh gitu Pak, yang lebih daripada sekedar kita sebagai masyarakat yang konsumtif gitu Pak. Konsumtif aja ya. Ah, Nah, jadi gini Bang, dan alhamdulillah kita juga di pemerintah juga ada dukungan dukungan tentang pengembangan pemanfaatan di dunia digital. Dan untuk kedepannya Bang, kita akan buat semacam kafe nanti yang akan mengelola pemuda. Jadi kafe itu nanti itulah di tempat tempatnya para pemuda berkumpul di situ, memanfaatkan untuk sosial media. Mungkin nanti malam minggu untuk bidang seni kita salurkan seni. Untuk malam, misalkan malam Senin atau malam Selasa, yang punya keahlian di bidang digitalisasi, bidang marketing, marketplace ataupun gimana, kita berbagi. Jadi nanti pemuda bisa kumpul di situ sambil ngopi, kemudian mungkin kita hadirkan tutor bagaimana, ayo kita manfaatkan marketplace kita, bagaimana memanfaatkan TikTok. Jangan kita hanya melihat TikTok saja, tapi kita bisa berjualan di TikTok. Itu rencana kami. Mungkin malam berikutnya lagi gantian yuk. Sekarang kita agak religinya dulu, bagaimana. Jadi biar semuanya bisa jalan. Itu program kita Pak. bagus tuh Pak. Itu saya nantikan banget tuh Pak ya. Cuman kadang-kadang nih Pak ya, pasti kan setiap program kita, kerja kita ke depan itu pasti ada kendalanya, Betul pasti sekali. ada Betul masalah sekali. segala Betul macam. sekali. Sampai sejauh ini apakah Bapak mengalami kendala baik? Banyak. Oke, itu bisa di-sharing nggak Pak? Bisa diceritain nggak gitu? Banyak Bang. Tapi semua ini ya tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Dulu pernah waktu pas usaha melon kita, usaha melon kita itu pernah mulsa sampai disobek-sobek. Disobek semua. Kemudian apa namanya itu? Kalau melon itu kan ada untuk batang rambat, untuk apa itu? Kalau bahasa nasionalnya apa itu kan? Kalau bahasa Jawa lanjaran. Itu. Jadi itu pernah dibuang sampai ke jalan. Tapi ya anggap aja itu adalah kerikil-kerikil yang kecil untuk kita. Jadi kalau kita terlalu sibuk dengan kerikil yang kita injak, nanti langkah kita malah terhambat, hanya berhenti di situ aja. Dan alhamdulillah ya kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, ya 2 kali kita dipercaya dari kementerian ya dengan asbab melon tadi Bang. Itu salah satunya. Cuman dengar-dengar nih Pak ya. Ya siap. Desa Pematang Tinggi kalau saya nggak salah baru-baru ini ataupun tadi mungkin ya, itu masuk nominasi di Kabupaten Palawan, nominasi Tech Award. Itu bisa dijelaskan apa itu Pak? Iya, alhamdulillah Bang. Iya, ini menjadi salah satu ya kebanggaan kita bersama di Kerumutan. Salah satunya Kecamatan Kerumutan kita juga dapat nominasi kecamatan yang teraktif gitu. Ada 2 kategori. Juara 3. Dan alhamdulillah kembali ke desa kita
Alhamdulillah siang tadi Desa Pematang Tinggi juga menjadi salah satu nominasi desa yang teraktif bayar pajak. Kemudian salah satu nominasi petugas pajak yang teraktif. Kemudian satu lagi eh, pembayaran pajak air dalam tanah. Ini Oh, salah satu dari BUMDes Tuah Sekata, dan alhamdulillah Desa Pematang Tinggi dapat 3 nominasi penghargaan dari pemerintah Kabupaten Pelalawan. jadi gini teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum tahu, beliau ini menjabat baru 2 2 tahun, tahun, mau 2 tahun lebih 2 bulan. 2 tahun lebih 2 bulan. Sementara prestasi yang sudah didapat selama masa beliau menjabat menjadi kepala desa itu udah lumayan, menurut saya dulu amat banyak Pak ya. Amat banyak dan juga itu sangat inspiratif gitu. Mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh ataupun acuan buat di daerah-daerah lain, khususnya di Kerumutan, untuk meningkatkan lagi bagaimana pengembangan desanya tadi melalui kesejahteraan ekonomi yang sudah dilaksanakan ataupun dijalankan oleh Pematang Tinggi, dan juga banyak hal-hal yang menurut saya bisa dijadikan sebagai contoh gitu Pak, dijadikan sebagai acuan gitu untuk hal-hal yang lebih baik lagi dilakukan ke depannya, khususnya nanti mudah-mudahan saya sangat berharap Pak, apa yang Bapak jalankan di Desa Pematang Tinggi itu bisa berimbas ke ataupun berdampak ke daerah-daerah lain gitu, bukan cuman khusus Pematang Tinggi aja itu. Mungkin nanti di Beringin Makmur, SP1, kemudian ada Banjar Banjarpanjang, Panjang, ataupun dusun-dusun Desa yang ada Maya. di kelurahan gitu kan. Saya sangat berharap itu terjadi. Dan saya juga mungkin ini udah apa Pak ya? Udah berapa menit? Udah 30 menit ya? 30 menit. Mungkin itu saja yang perlu kita bahas malam ini Pak. Oke, Mungkin siap. kalau ada waktu lagi, kalau Bapak nggak sibuk ataupun punya waktu luang, kami sangat berharap Bapak bisa mampir lagi ke sini, ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita lagi mengenai mungkin ada hal-hal yang tadi Bapak rencanakan ke depannya, di kemudian hari sudah bisa direalisasikan ataupun Siap, tercapai siap, gitu ya. siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan